Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan tentang dimensi perilaku pengendalian internal. Kembali lagi, saya Hamzah dari Universitas Sulawesi Barat. Halo. Pembahasan pertama yang akan saya bahas dalam video ini yaitu definisi dan lingkup pengendalian internal. Nah, pengertian pengendalian menurut Komite American Institute of Accountants bahwa pengendalian ini terdiri dari rencana organisasi maupun perusahaan dan seluruh metode koordinasi dan pengukur yang diadopsi oleh perusahaan tersebut. Gunanya apa? Untuk mengamankan aset serta mengecek segala keakurasian dan reliabilitas laporan keuangan dari perusahaan itu, serta mendorong efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya segala kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen. Seperti gambar yang saya tampilkan di sini menunjukkan adanya sebuah koordinasi di dalam sebuah perusahaan. Disinilah pihak manajemen memberikan arahan kepada bawahannya bahwa metode seperti apa yang akan digunakan perusahaan dalam pengendalian perusahaan. Tetapi pengertian ini masih lebih luas lagi, sebab pengendalian ini mencakup banyak hal, yaitu pengendalian anggaran, biaya standar, laporan operasional periodik, analisis statistik dan diseminasinya, serta program pelatihan yang didesain untuk karyawan pun masuk di dalam pengendalian ini. Serta adapun staf internal harus memberikan jaminan tambahan kepada pihak manajemen agar segala prosedur yang diinginkan bisa berjalan sesuai harapan dari pihak manajemen. Contoh gambar di samping menunjukkan manajer memberikan arahan kepada staf, auditor ataupun karyawan agar bisa memenuhi target yang memang disusun oleh pihak perusahaan. Terus pengertian pengendalian internal menurut American Institute of Certified Public Accountant. Pengendalian internal ini dalam pengertiannya ada dua hal yang dikeluarkan oleh American Institute of Certified Public Accountant. Yang pertama, pengendalian akuntansi. Pengendalian akuntansi ini terdiri dari perencanaan organisasi dan seluruh metode serta prosedur yang memang berhubungan langsung dengan keamanan aset dari perusahaan dan keandalan sebuah pencatatan laporan keuangan. Nah, pengendalian ini pun termasuk dalam otorisasi dan persetujuan pemisahan tugas berkaitan operasi atau pengamanan aset. Pengendalian fisik atas aset pun masuk di dalam pengendalian akuntansi ini. Terus yang kedua, pengendalian administratif terdiri dari perencanaan organisasi dan seluruh metode prosedur yang berhubungan langsung dengan efisiensi operasional dan dipatuhinya segala kebijakan-kebijakan manajerial, dan biasanya pengendalian ini tidak berhubungan langsung dengan pencatatan sebuah laporan keuangan. Tetapi pengendalian ini termasuk dalam analisis statistik, laporan kinerja, bahkan program pelatihan karyawan dan pengendalian kualitas. Di mana gambar yang saya tampilkan di sini, pihak manajemen memberikan arahan kepada akuntan bahwa sistem seperti apa yang harus digunakan dalam keandalan sebuah pencatatan laporan keuangan. Terus pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur apa yang terkandung dalam pengendalian internal, yaitu ada 5. Yang pertama, lingkungan dari pengendalian ini. Terus yang kedua, prosedur pengendalian. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Dan yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima atau yang terakhir, pemantauan. Terus pembahasan selanjutnya yaitu manfaat dari pengendalian internal ini. Dari definisi yang sudah saya jelaskan di awal video bahwa sepertinya tampak permasalahan pengendalian internal ini merupakan masalah perilaku. Artinya, permasalahan pengendalian internal ini disebabkan oleh resiko bahwa personal ataupun individu yang seharusnya bertanggung jawab dalam organisasi melakukan tindakan
yang seharusnya tidak diinginkan ataupun mereka gagal melakukan tindakan yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Oleh karenanya, pengendalian internal ini penting sekali bagi perusahaan. Gunanya apa? Karena pengendalian ini kemampuannya untuk yang pertama, mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya sebuah perilaku yang tidak diinginkan ataupun tidak dilakukan suatu perilaku yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, mengurangi segala biaya yang terjadi akibat perilaku yang tidak diinginkan tapi dilakukan oleh pihak karyawan. Inilah gunanya inilah manfaat dari pengendalian internal. Karena permasalahan pengendalian merupakan masalah perilaku, maka pemahaman tentang bagaimana dan mengapa pengendalian internal dapat berjalan perlu dilakukan dalam konteks perilaku maupun psikologi, bukan akuntansi dan ataupun ekonomi. Yang mungkin merupakan dasar disiplin ilmu yang paling penting yang mendasari teori dan praktek pengendalian internal. Fakta ini penting diketahui bahwa pengendalian internal ini sering sekali tidak dinyatakan dalam dokumen internal. Karena dokumen yang disiapkan oleh pihak perusahaan hanya bersifat teknis dan hanya prosedural semata dari perusahaan itu. Pada beberapa yang memiliki motivasi tinggi untuk melakukan harapan organisasi, terdapat kendala tidak dapat melakukan sebuah tugas yang secara sempurna. Sebab apa? Adanya keterbatasan kemampuan. Misal, tugas yang diberikan kepada karyawan ini kompleks sehingga mereka sulit mengingat informasi penting atau menjadi bingung detail yang dihadapi oleh individu. Jadi ketika karyawan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana cara melakukannya, maka disinilah karyawan akan merasa tertekan karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam perusahaan ini. Contoh misal, memberikan tugas kepada orang yang tidak terlatih dalam menyiapkan sebuah laporan keuangan maupun rekonsiliasi bank, ini akan menyebabkan bahwa karyawan ini memiliki probabilitas kesuksesan yang sangat kecil di dalam perusahaan. Contoh gambar yang saya tampilkan di mana jika kita bekerja di dalam tekanan ataupun kita bekerja di luar pengetahuan dan ilmu kita, maka kita akan mengalami sebuah stres ataupun tekanan dalam bekerja dan tidak munculnya sebuah motivasi dalam bekerja. Keterbatasan tersebut mungkin ada baik pada tingkat terendah maupun tertinggi di dalam perusahaan, pada setiap orang yang dipercaya oleh organisasi maupun entitas bisnis. Sebagai konsekuensinya, penting bagi manajer untuk memilih suatu sistem pengendalian internal yang sangat efektif yang baik digunakan di dalam perusahaan. Jika peluang ketidakberesan ini ada, cepat atau lambat kesalahan atau ketidakberesan ini akan berdampak pada biaya yang akan dikeluarkan perusahaan itu akan mungkin banyak atau signifikan biaya yang akan dikeluarkan. Lebih jauh lagi, tipe pengendalian yang harus digunakan tergantung pada pengetahuan, asumsi tentang tipe perilaku yang menyimpang di dalam perusahaan yang mungkin terjadi dan bagaimana tipe pengendalian akan mempengaruhi perilaku para pihak yang terlibat. Contoh gambar di samping saya menunjukkan bahwa di mana manajer di sini harus menjadi sebuah pemimpin bagi perusahaan, memberikan arahan, koordinasi, dan serta motivasi kepada setiap karyawan agar perusahaan ini berjalan dengan sempurna dan mencapai segala tujuan yang memang diinginkan oleh pihak perusahaan. Ada beberapa gambar yang saya tampilkan di awal dan di slide ini atau di video ini. Ada yaitu kerjasama, karena ini sangat diperlukan dalam perusahaan. Motivasi agar tercipta hubungan kerja yang baik seperti yang saya jelaskan di video tadi, yang membuat hubungan kerja yang baik di antar karyawan. Terus harus melakukan selalu pengendalian dan paling penting tidak bekerja di dalam tekanan. Sampai di sini saja video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga Anda menyukai video kali ini. Sampai jumpa.